Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga para pemirsa yang ada di channel YouTube Darus Sunnah Wangon, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi, perhiasan yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, sebuah karya tulis yang disusun oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum lanjut, InsyaAllah kita akan murojaah sebentar ya. Bagi yang merasa mampu bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Masya Allah, kasih temen. Pertanyaannya, anak bagi ya, ada dua hadiah, MTS sama MA. Pertanyaan pertama untuk anak-anak MTS. Kalau nggak bisa jawab, baru anak kasih ke MA. Tema kita di pertemuan yang lalu pembahasan hilyah, bukan hadisul akhlak, yaitu al-i'radu an majalisil lagwi, berpaling menjauhi tempat-tempat yang penuh dengan lagwi. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan lagwun itu apa. Angkat tangan. MTS. Lagwun apa? Omong kosong. Tafadhol. Gantungan kunci. Nah. Kemudian MA. Nah. Jazakallah khair. Yang kedua untuk MA, di pertemuan lalu Syekh Utsaimin juga menjelaskan lagwun itu terbagi menjadi dua. Sebutkan. Apa Yusuf? Tafadhol. Ya, omong kosong yang tidak berisi mudarat. Yang kedua, omong kosong yang mengandung mudarat. Yang haram yang mana Yusuf? Yang mana? Yang ada mudaratnya. Contohnya gimana? Masya Allah, mumtaz, Masya Allah. Zadakallahu ilman nafi'an. Padahal dari belakang ya. Nah, insya Allah bagi yang belum dapat di pertemuan akan datang biidnillahi ta'ala. Adapun sekarang ikhwan, kita akan masuk ke bab baru atau poin ya, bukan bab. Poin baru yaitu yang ke-12, al-i'radu 'anil haisyat,
yaitu menjauhi suasana atau tempat-tempat yang bising ya, atau yang gaduh. Nah, tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bina'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Thumma afdalus salati wa atammut taslimi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jiwarihi fi darin na'im. Amma ba'd. Qala فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: الإعراض عن الهيشات، التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. فإن الغلط تحت اللغط. فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. نعم. Jazakallahu khair. Kita akan membahas tentang keharusan bagi seorang penuntut ilmu untuk menjauhi tempat-tempat yang gaduh. Menjauhi apa, Ikhwan? Tempat-tempat yang gaduh. Tempat yang gaduh itu apa contohnya? Siapa yang tahu? Hah? Iya, apa contohnya? Gaduh ya berisik. Contohnya apa? Angkat tangan coba. Siapa sing jawab? Angkat tangan. Hah? Apa contohnya? Pasar. Ya betul. Tadi ada yang jawab tapi nggak berani angkat tangan kayaknya. Padahal kita koi duit nih. Apa Ivan contohnya? Pasar. Di sini Syekh Utsaimin menjelaskan haisyatul aswaq, yaitu keramaian-keramaian, kebisingan-kebisingan yang ada di pasar secara umum. Kenapa kok lebih dispesifikan pasar? Ya. Kenapa kok pasar itu lebih baik dijauhi oleh seorang penuntut ilmu? Namanya dijauhi berarti bukan diharamkan ya. Antum sesekali ke pasar beli sesuatu yang dibutuhkan ya monggo ya. Mau itu pasar modern atau pasar tradisional, kalau memang butuh ya silahkan. Nah ya kadang-kadang ke pasar ya, ke swalayan besar ketemu santri. Nah di situ paling anak cuma nemenin anak-anak main mandi bola. Sementara anak ke toko buku ya, jadi antum kalau ketemu anak di situ, pengen ketemu anak lagi, antum ke toko buku yang terkenal di situ. Dah, anak pasti di situ. Nggak mungkin kemana-mana gitu. Ya, insya Allah antum ketemu di situ. Nyari buku yang kiranya itu udah sulit untuk dicari. Ya, buat ngupgrade kata-kata. Ya. Jadi nggak apa-apa sesekali, tapi jangan sering. Ya. Bahkan kata Syekh Bakar, beliau mengatakan jauhi tempat yang seperti itu. Kenapa? Syekh Utsaimin menjelaskan karena di pasar itu seringkali terdapat ucapan-ucapan kotor. Seringkali kita jumpai celaan-celaan. Bahkan ya ada keributan yang mungkin keributan berasal dari hal-hal yang sepele, akhirnya gelut ya, gara-gara parkir, rebutan lahan parkir, atau misalnya ada preman pasar nggak dapat jatah preman, japrem ya, akhirnya pecucuan, gelut ya. Itu tempat yang bising, jauhi. Penuntut ilmu jangan sering-sering di situ. Tongkrongannya itu bukan di pasar ya. Jadi kegaduhan di sini adalah di antara contohnya pasar atau tempat-tempat yang semisal. Memang ada hadisnya Ustadz, ada dalilnya bahwasanya kita itu harus menjauhi pasar, ada. Di sini Syekh Bakar tidak menyebutkan, akan tetapi pensyarah ini Syekh Utsaimin membawakan hadisnya atau yang mentaklik ya, ngasih catatan.
Hadisnya yaitu dalam riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, summal ladzina yalunahum salasan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memperingatkan umatnya mengenai bahayanya pasar dalam tanda kutip ya, beliau bersabda seperti ini, hendaknya orang di antara kalian itu ketika aku sholat di belakangku adalah orang yang cerdas, dewasa, dan peka. Jadi di antara sunnah orang yang berada di belakang imam itu siapa, ikhwan? Pinter, hafalan dan agamanya, dewasa, paling tua, dan berakal, peka. Imamnya metu karena mungkin buang angin, gue langsung cepetan mingarep, udah malah tingak-tinguk. Dan ini sih imamnya batal, nah kepriwe kie, bingung. Atau imamnya lupa, melu kelalen. Padahal tempat belakang imam itu yang paling penting. Bisa jadi dikatakan imam kedua harusnya, yang di belakang imam inti. Bukan sembarang orang ya. Jadi mulai sekarang nanti ketika antum ada yang imam, yang di belakang itu yang hafid. Kudu jenenge tok ya. Tapi benar-benar sing wis apal, sing pinter fikihnya ya. Dan kalau bisa yang usianya lebih dewasa. Kalau misalnya Ustaz hafid tapi kadang kelalen, imamnya kelalen, kita juga kelalen karena nadanya beda biasanya kan. Maka ya udah ucapkan subhanallah saja. Ucapkan subhanallah, udah ucapkan kul huwallahu ahad. Maksudnya kode kon ganti baik. Nah, pernah ada di sini baca sabihisma apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kan qadarullah lupa imamnya. Lupa terus. Ada yang nyaut kul huwallahu ahad. Ora bener lah ya. Subhanallah saja contohnya. Maksudnya itu kode supaya ganti saja. Ya enggak. Orang ada yang hafal kok. Nah, sudah seperti itu, kemudian beliau memberikan peringatan. Wa iyyakum wahai syatil aswaq. Dan berhati-hatilah kalian wahai umatku dari kebisingan-kebisingan yang ada di dalam pasar. Jadi Rasulullah itu sudah mewanti-wanti sejak dulu. Jangan kalian sibukkan diri kalian di dalam keramaian-keramaian yang terjadi di pasar. Ya. Ada orang rame-rame di pasar karena masalah ini itu, antum jangan nimbrung. Apa mending sampai memviralkan, lumayan kayak konten. Allahu Akbar, cingkrangan video. Ya. Video wong pada gelut, ora pantes. Ya. Nggak pantes. Jadi jauhilah. Memang kenapa Ustadz kita harus menjauhi? Kata Syekh Bakar, fa innal ghalat tahtal laghat. Masya Allah. Beliau kalau bikin kata-kata itu mantap. Fa innal ghalat tahtal laghat. Karena seringkali kesalahan itu terjadi diawali dari tempat-tempat yang kacau. Kata beliau, seringkali seseorang terjatuh pada kesalahan diawali karena dia berada di tempat yang salah, di tempat yang kacau, sehingga dia terbawa arus. Wa hadza yunafi adab at-talab, dan ini bertentangan dengan adab penuntut ilmu. Nah, tafadhol. Istamir, iqra. Nah. Wa min latifi ma yustahdhar huna ma dzakarahu sahibul wasit في أدباء شنقيطي وعنه في معجم المعاجم. الوسيط في أدباء شنقيط. ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيطي وعنه في معجم المعاجم.
Ahsanallahu ilaik. Istamir. أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قواد أي في الهيشات قواد وليس في الهيشات قواد أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. Nah, jazakallahu khairan. Jadi Syekh Bakar membawakan cerita agak panjang. Cerita tentang akibat dari kebisingan, dari kegaduhan keramaian. Beliau membawakan cerita nukil dari kitab Al-Wasit fi Udaba'i Shinkit, tentang cerita orang-orang yang penuh dengan adab, ya, orang-orang pintar maksudnya. Ada juga dalam kitab Mu'jam Al-Ma'ajim. Bagaimana ceritanya? Yaitu mengenai dua kabilah. Kabilah itu apa, ikhwan? Kalau kita ya suku ya. Ada dua suku yang berantem, bentrok, ya. Dua kabilah yang bentrok, tawuran karena suatu masalah. Walau alam tidak disebutkan masalah apa. Intinya ada fitnah di situ. Terjadi fitnah, kekacauan, akhirnya perang. Kita katakan kabilah A, kabilah B, ya. Waqa'a niza'un baina qabilatain. Terjadi tawuran di antara dua suku. Masya Allah, namanya suku itu kan orangnya berani-berani ya. Akhirnya mereka perang. Saking ngerinya peperangan itu, saking panasnya suasana pada saat itu, jatuhlah korban dari salah satu kabilah itu sebanyak 4 orang. Kita katakan korbannya dari kabilah A misal. A, B perang dan 4 orang mati dari kabilah A. Perang berlanjut, akhirnya datang kabilah yang C, yang ketiga. Kira-kira datang untuk ngapain? Bantuin? Bagi loro kok ngana ya bes itu. Enggak. Kabilah yang ketiga ini datang untuk melerai. Sudah cukup, jangan perang terus, jangan. Jadi ada 3 kabilah. Yang perang A, B, C ini memisahkan. Udah jangan perang terus, sudah jatuh ini. Banyak korban, 4. 4 itu sedikit apa banyak? Banyak lah. 4 sama 2 banyak mana? 4. 4 sama 3 banyak mana? 4. Ya berarti akeh. Suruh berhenti sudah, jangan perang. Terus gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Maka kata kabilah yang C, suku yang C ini mengatakan, kita selesaikan dengan cara Islam, dengan cara syariat agama, ya. Fataradau bihukmi syar'i, maka mereka setuju. Oke, siap. Kalau dalam konsep agama maka kita harus memiliki hakim, ya. Karena kalau hakim sudah menentukan, itulah yang harusnya dilaksanakan. Maka mereka pun sepakat, coba di antara 3 kabilah ini,
siapakah di antara kita yang paling pintar? Tunjuk dia sebagai hakim. Maka dicari, ketemu, Fulan jadi hakim karena kamu yang paling pintar menurut kami di sini. Maka si Fulan ini jadi hakim, jadi qadhi. Ya. Pas jadi hakim, dia memberikan sebuah keputusan. Saya akan melakukan sebuah keputusan. Karena kabilah A tadi, warganya ada yang mati sebanyak berapa? 4. Maka saya akan memutuskan ambil 4 orang dari kabilah B, bunuh dia, kisos. Sebelum ketok palu, ada orang yang jauh lebih pintar ternyata. Dia nggak terima. Dia angkat tangan. Mislu hadza la qisasa fihi. Sebentar Pak Hakim. Dalam masalah ini nggak ada kisos. Orang yang mati dalam fitnah peperangan itu nggak ada kisos. Wah, sang hakim terus terpancing kan. Maka hakim ini mengatakan, inna hadza la yujadu fi kitabin. Masa apa yang kamu ucapkan itu justru yang nggak ada dalilnya. Mana ada kitab yang mengatakan bahwasanya masalah kayak gini nggak ada kisosnya. Semua kitab itu pasti menjelaskan masalah ini ada kisosnya. Lalu orang yang nggak terima ini dia bernama Syekh Bab Ibnu Ahmad. Bab bin Ahmad ini dia mengatakan, bal lam yakhlu minhu kitabun. Justru semua kitab itu menjelaskan ini. Dia keceplosan dalam tanda kutip dan kejebak dengan ucapannya. Syekh Bab mengatakan apa? Semua kitab menjelaskan ini. Sementara hakim mengatakan apa, ikhwan? Nggak ada kitab satupun yang tidak menjelaskan ini. Jadi bertentangan. Paham antum? Paham. Kemudian sang hakim ini ya, merasa bangga. Wah, kena nih dengan ucapannya. Kamu bilang semua kitab menjelaskan bahwasanya masalah ini nggak ada kisos? Iya. Semua kitab? Iya. Nih ada kamus. Kamus. Bukan kitab fikih, bukan kitab akidah, bukan kitab agama, kamus ya kan? Nih kamus. Kamus mau kitab? Yuk kok. Ceplosan sih. Nih kitab nih. Coba cari masalah yang menjelaskan ini. Sang hakim ngerasa pede, pasti nggak akan ketemu. Ternyata diambil kamusnya, lalu dia membacakan, masya Allah. Al-haisyatu al-fitnatu wa ummu hubainin wa laysa fil haisyati qawadun ay fil qatili fil fitnati la yudra qatiluhu. Ini silakan Anda baca pengertian dari haisyah, masya Allah. Beliau langsung cari kata yaitu yang bunyinya haisyah. Haisyah itu artinya adalah al-fitnah, yaitu kebisingan, kekacauan. Ada juga yang menjelaskan al-haisyah itu ummu hubain, yaitu seekor hewan yang mirip dengan serangga. Lalu di dalam kamus itu dijelaskan al-haisyah adalah fil qatili fil fitnati la yudra qatiluhu. Nih buktinya. Di kamus disebutkan haisyah yaitu fitnah, kekacauan. Maksud kekacauan di sini adalah ketika terjadi peperangan dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka nggak ada kisos. Setelah itu orang-orang langsung pada takjub. Masya Allah, ini lebih cerdas daripada hakimnya. Bisa konsentrasi, bisa mencari celah dalam waktu yang genting. Beda halnya dengan kita. Antum bayangkan kalau lagi keceplosan ternyata kena ucapan sendiri. Ngelese gue beriben jajan. Keringet dingin. Ya, telus kabeh kelambine. Tapi kalau orang yang pintar enggak seperti itu. Kalem. Untungnya, ya alhamdulillahnya hakimnya ini memberikan kamus. Jajan buku kosong. Buku kosong itu apa ya? Kan kitab kan? Kitabun nakiroh. Kitab termasuk kitab nih, coba cari, nggak ada.
cerita ini memang butuh mandang mikir sih. Yang paham ya alhamdulillah, yang belum ya coba tanya yang paham ya. Waktu anak coba baca ini berulang-ulang ikhwan, serius. Jadi kalau gambaran kita tuh seperti ini, mungkin ada di antara antum yang mau main sepak bola di lapangan sana. Udah sampai di sana, aduh, ada di antara antum yang bilang ora tayang bal-balan nggih. Tempatnya dinggo. Ternyata ada yang nyela. Ora perlu nang kene, semua tempat itu bisa buat main sepak bola, temenan semua tempat. Nah, antum beri jawab. Terus teman antum bilang, jajal sih nang kamar, bisa ngobal-balan apa orang jajal? Nah, kalau antum mirip saya ini, ayo kita tata lemari ini. Ini bukan ngarep udah ngajari ya. Bukan berarti antum kemudian kayak Ustaz Wisnu cari bal-balan nang kamar bisa. Ini permisalan saja, permasalahan tadi. Jadi dia ngomong semua tempat bisa buat main bola ya. Terus teman antum bilang temenan, jajal nang kamar mandi. Kamar mandi mbok tempat. Kamar mbok tempat. Emang bisa ngobal-balan? Nah, kemudian antum nata bagaimana supaya bisa buat sepak bola. Nah, contohnya seperti itu. Syekh Bab bin Ahmad itu kayak gitu. Dia ngomong semua kitab justru menjelaskan masalah ini. Kemudian kata Syekh, nih kamus nih coba cari. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Di antara pelajarannya adalah berkenaan dengan tema kita, jauhi tempat-tempat yang penuh dengan kebisingan. Jauhi tempat-tempat yang penuh dengan keramaian, fitnah, kekacauan di situ. Kenapa? Karena sangat dikhawatirkan kalau kita ikut terjun dalam masalah itu, sementara kita nggak punya ilmu, kitalah yang jadi korbannya. Lagi anak tawuran, orang sama lu gabung, ya. Uske main temen, gak rantai kayak gini ya. Jajal lah, antum kesampluk, pisah antara kepala dengan kaki atau kepala dengan badan ya. Ini juga pisah gitu. Mati jahiliyah ya. Maka jauhilah tempat-tempat yang seperti itu. Seorang penuntut ilmu tidak pantas duduk-duduk di tempat yang penuh dengan kebisingan. Tafadhol adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kita ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana izin bertanya. Kita kan sebagai penuntut ilmu harus menjauhi pasar karena keramaiannya. Tapi kalau jualan gimana Ustaz? Syukron. Ya nggak apa-apa. Kan tadi sudah dijelaskan. Kita ke pasar tidak mengapa kalau memang dibutuhkan. Kalau misalnya pasar itu diharamkan, di Madinah dan Mekah itu nggak ada pasar. Sahabat-sahabat Nabi itu nggak jualan di sana. Boleh. Makanya kan tadi Anda sebutkan pasar secara umum. Ada juga pasar-pasar yang Islami, Masya Allah. Di sana nggak terdapat sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Nggak ada yang namanya caprem ya, malak-malak, atau mungkin hal-hal yang haram dijual. Nggak ada ucapan-ucapan yang kotor ya, yang celaan-celaan atau yang diharamkan. Ada sebagian pasar yang memang seperti itu. Tapi ini kita secara umum ya, mending jauhi. Tapi kalau misalnya memang profesinya sebagai pedagang ya nggak apa-apa. Yang penting tetap menjaga rambu-rambu agama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, Anda mau nanya, tapi maaf di luar tema. Jika kulit kita kecoret pulpen, kemudian kita sholat, nah itu sholatnya sah atau tidak? Mohon dijawab, syukron. Sah nggak? Sah. Kenapa? Bukan di bukan di sholatnya, maksudnya wudunya dulu itu. Karena tinta itu ya tergantung tintanya sebenarnya. Kalau misalnya tintanya itu masih airnya itu bisa nembus kulit, maka sah. Insya Allah sah ya. Tapi kalau misalnya kayak cat gitu ya, kena cat itu kan kasar. Air kalau kena coretan cat itu kan nggak bisa masuk ke kulit ya. Maka kayak gini harus dibersihkan catnya, itu cat yang kering. Antum jangan langsung wudu, harus dikerok dulu itu catnya. Kalau tinta, wallahu a'lam bishawab, yang ana pernah dengar itu masih bisa dimaafkan. Tapi ya lebih baiknya dibersihkan secara total. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim, ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang tidak baik kecuali pasar, dan alasannya apa Ustadz? Kita harus ngapain? Loh, tadi sudah dijelaskan ya. Kita harus ngapain? Ya ke sana sesuai dengan kebutuhan. Jangan bermudah-mudahan tongkrongan di sana. Afan Ustadz mau nanya, kalau misalnya pasar dan tempat perjudian mana yang lebih gaduh? Syukron. Dua-duanya gaduh ya. Kalau dibandingkan antara pasar dengan tempat perjudian, kadang perjudian yang pasar ya tentunya lebih parah perjudian, ya jelas-jelas diharamkan. Kalau pasar kan masih secara umum tempat kebutuhan kita beli di sana ya. Sayuran, makanan, keperluan sehari-hari. Nah, perjudian sudah jelas-jelas haram. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini pertanyaan ini sudah anak tebak sebelum anak ngisi nih. Kayaknya ada pertanyaan ini, temenan anak. Ustaz mau nanya, kan kita harus menjauhi tempat yang gaduh. Tapi ada majelis orang-orang yang alim berisik di situ. Apakah kita harus menjauhi? Ini salah konsep ya. Bukan majelisnya yang dijauhi, tapi orangnya itu yang harus menjauh, yang berisik itu. Ya, karena majelis taklim tidak layak untuk gaduh di dalamnya. Ya ditegur, kalau yang berisik. Nggak patut ya di majelis taklim kok berisik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, kan kata Ustaz, kalau biasanya di pasar banyak preman yang mintain jatah parkir. Tapi kalau preman itu kenal Ustaz, terus premannya ngasih uangnya untuk Ustaz nerima enggak? Allah. Dulu anak pernah ke sebuah swalayan ya, yang enggak besar banget, standar. Itu tukang parkirnya teman anak. Dan dia terkenal apa ya? Ya terkenal apa ikhwan istilahnya? Sing diwedeni lah biyen gitu. Tapi pas anak di sana anak nggak dipalakin ya, malah suruh nggak usah bayar ya. Anak kasih berapa kali lipatnya, langsung makasih ya. Jadi ya kita kasih saja lah sudah. Kalau memang kiranya itu ada efek membuat dia insya Allah jauh lebih baik. Apalagi kalau itu teman ya. Jadi ada beberapa teman yang seperti itulah ya, seperti itu. Jadi sekarang kalau ketemu itu ngormati banget, masya Allah. Dia mungkin akan apa-apa kayak siap maju. Mungkin gitu ya. Ya. Jadi ya kita berbuat baik jangan sefrekuensi saja. Tapi kalau kita punya teman yang mungkin mungkin agak nyeleweng gitu, kita punya lebihan, kasih saja ya, kasih. Adapun masalah nanti gue tuku apa gitu, ya udah kita berharapnya itu untuk beli sesuatu yang halal ya, digunakan untuk yang halal. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih ya nggak anak terima ya. Kalau bisa ya dikasih, justru dikasih. Kalau itu kita kenal, itu teman kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, anak tanya, kan kata Ustaz boleh mengunjungi pasar, apakah boleh jika di dalamnya ada diskotik? Yang tuh nggak usah ke diskotiknya, ngapain ke diskotik dakwah? Ya ke pasar aja, kebutuhan yang ada di luar diskotik, di luar karaoke, nggak usah ikut masuk di sana. Apa nasi nang diskotik dodol wortel, dodol beras gitu? Enggak kan, ya antum nggak usah ke sana. Antum mau beli beras, mau beli sayur-sayuran, ya. Di sana ya biasanya minum-minuman keras, ya. Makanan-makanan yang haram mungkin, wallahualam. Afan Ustaz mau nanya, kalau misalnya penuntut ilmu itu mau membeli makanan atau sayuran, apakah kita harus pergi atau lanjut beli? Syukron. Maksudnya gimana ini? Nah, kurang paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, kalau misal ayah saya preman dulu, tapi sekarang udah taubat, alhamdulillah, sudah nggak jadi preman, tapi di badan ayah saya masih ada tatonya Ustaz. Itu salatnya diterima nggak Ustaz? Insya Allah diterima ya. Tapi lebih baik dihilangkan ya, dihilangkan. Kalau tato itu tato yang sejenis kayak tinta, kayak pulpen tadi, yang masih bisa nyerap air ke kulit, maka wudunya itu sah ya. Tapi tetap sebisa mungkin kalau ada kesempatan, ada waktu ya, itu dihilangkan. Karena nggak sopan ketika sholat ngadep Allah tatoan ya. Apa maning tatone gambar anime zaman biyen langka lah. Bapak-bapak tahun 90 80 itu kayaknya nggak ada loh tato gambar anime ya. Rata-rata yang naga, matahari, bunga ya, macan ya.
Ya sing ngomong macan ke, sing takon apa ya? Nah, ya biasanya tato-tato yang ngeri-ngeri ya. Kalau sekarang nggak tahu itu. Bapak-bapak zaman now ya mungkin tatonya nggak usah tatoan ya, dilaknat sama Allah. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau nanya. Waalaikumsalam. Kan tidak boleh main ke pasar. Siapa yang bilang nggak boleh? Nah, kan salah paham. Boleh ke pasar. Nongkrong-nongkrong sama preman misalnya. Premannya ngasih uang sama jajan itu gimana Ustaz? Nongkrong-nongkrong sama preman buat apa ya? Ben keton main ya, kayak ben keton antum kancane atos-atos itu nggak usah ya, nggak usah. Masya Allah nilai 100. Siapa ini? Buat pertanyaan ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak bertanya, apakah ketika kita sedang di rumah lalu ada teman yang ngajak nongkrong di dekat swalayan, alasannya agar jika ingin beli apa-apa dekat, apakah kita ikut Ustaz? Posisi hanya itu teman dekatnya. Ya lebih baik jangan di dekat swalayan yang rame ya. Atau bisa jadi antum misalnya mau duduk-duduk, belilah makanan yang kiranya itu jangan kebanyakan dan memang antum habiskan itu. Kalau sudah habis duduk-duduknya udah, jadi nggak ngulur. Kalau dekat swalayan entong maning yuk ayo, entong maning orang rampung-rampung ya. Jadi tongkrongan itu bukan sebagai kebutuhan primer ya. Jangan sebagai kebutuhan yang sangat harus gitu, jangan. Untuk selingan saja itu pun harusnya dijauhi. Jangan suka tongkrong-tongkrongan ya. Jadi kalau mau tongkrongan ya bisa mungkin cari tempat yang jauh dari fitnah. Beli makanan yang secukupnya, kalau sudah habis sudah tongkrongannya. Dan yang diobrolkan adalah obrolan-obrolan yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Tapi yang lebih baik jelas jauhi tongkrongan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, apakah hanya orang yang berilmu saja yang boleh menjauhi tempat yang ramai? Apakah orang bodoh nggak boleh? Bodoh itu paten apa relatif, Iman? Relatif. Bodoh itu nggak bisa dipukul secara rata. Bisa jadi orang yang bodoh dalam akademik, dia begitu pintar dalam akhlak. Dan kebalikannya, bisa jadi orang yang pintar dalam akademik tapi bodoh dengan syariat agama. Kalau pertanyaan tadi, apakah menjauhi tempat-tempat ramai itu hanya untuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang bodoh itu boleh? Maka jawabannya adalah tidak ya. Orang yang merasa dirinya bodoh tapi dia tahu bahwasanya hal itu adalah kemungkaran, maka dia harus jauhi. Enggak kemudian lah yang anu bocah bodoh iki ora apa-apa lah mingana. Jangan. Meskipun dia paham ya, saya dirinya bodoh, tapi di sisi lain dia mengetahui itu adalah tempat yang buruk. Kalau saya ke sana saya semakin jauh dari agama, saya semakin jauh dari kebenaran, maka antum nggak boleh dilanjutkan perjalanan antum. Jauhi tempat-tempat ramai yang bisa membuat antum itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ana pesan ke antum, jangan pernah merasa diri antum itu bodoh ya. Bodoh dalam artian yang membuat antum itu semakin buruk. Kalau antum merasa bodoh membuat perasaan itu semakin antum pengen semangat belajar, itu bagus. Tapi kalau perasaan merasa bodoh sehingga antum semakin jauh dari kebenaran, itu yang harus dijauhi. Kita semua ini bodoh, nggak ada yang pintar ya. Kalau ada yang pintar ya nggak akan ada yang belajar lagi.
Bahkan orang yang duduk di depan ini pun, ya nggak cuma anak, para masyayikh, ulama-ulama besar, mereka masih belajar. Ini menunjukkan masih kurangnya ilmu kita. Ya. Jadi jangan pernah merasa bodoh yang membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Merasalah bodoh untuk membuat kita semakin semangat dalam mengenal kebenaran dan juga belajar. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.